Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala yang beliau cantumkan sendiri dalam kitabnya Maqalatul Islamin dan dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang huququs sahabat, hak-hak para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sekali lagi ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Wa ya'rifuna haqqal ladina ikhtarahumullahu subhana li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama salaf, ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengetahui hak orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Alias ahlul hadis, ahlus sunnah, mereka mengetahui hak para sahabat Nabi SAW wa ya'khuduna bi fadailihim, dan mereka mengetahui mengambil keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi SAW. Poin ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Tinggal poin yang kedua, wa yumsikuna amma syajara bainahum. Dan ulama salaf, ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, mereka menahan diri, menahan lisan mereka dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, saghirihim wa kabirihim, yang junior maupun yang senior. Sekali lagi, ini poin kedua dalam bab ini yang akan kita jelaskan dengan membaca syarah dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Pada halaman 121 kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, wa amma mas'alatul kaffi amma syajara baina sahaba fahada huwa shawab. Adapun pembahasan al-kaf,
yaitu menahan lisan, menahan diri dari perselisihan, persengketaan, peperangan di antara para sahabat, maka inilah yang benar. Menjaga lisan, jangan sampai mencela, mencaci maki salah satu dari para sahabat yang bertikai, antara Ali dan Muawiyah pada perang Siffin, atau Ali, Aisyah dan sebagian para sahabat yang lain dalam perang Jamal. Para ulama salaf betul-betul menahan lisan, tidak mencela, menjatuhkan martabat salah satu dari para sahabat tersebut. Mereka Ahlus Sunnah, ulama salaf sepakat mengatakan para sahabat yang berselisih bertikai adalah ahlu ijtihad. Kalaupun ada yang salah, tetap mendapatkan satu kebaikan pahala, maka tidak boleh dicela. Yang benar mendapatkan dua pahala. Dan ini sekali lagi ijma para sahabat atau ijma ulama salaf, dan ini juga berdasarkan sabda Rasul, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Apabila disebut tentang para sahabatku, amsiku, jaga lisan. Jadi kata-kata al-kaffu atau al-imsaku wa yumsikuna amma syajara bainahum, ini berdasarkan tadi sabda Rasul, apabila disebut tentang para sahabatku, jaga al-lisan, jangan sampai mencela, mencaci maki satupun dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa yustasna minhu ma idza kana al-gharad bayan al-haqqi fi mas'alatin ma duna ma intiqasin li ahadin minhum. Dilarang untuk terlalu mendalam-dalami perselisihan, pertikaian di antara para sahabat yang akan menimbulkan tadi kata-kata yang batil, atau celaan kepada salah satu dari para sahabat Rasulullah SAW, ini yang tidak dibolehkan. Adapun sekedar mutalaah, membaca sejarah mereka, kapan terjadinya perselisihan tersebut, bagaimana kejadiannya, sekedar itu saja, kata Syekh di sini tidak ada masalah. Apalagi tujuannya untuk mencari tahu al-haq, kebenaran, tanpa intiqas, tanpa mencela satupun dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tetap juga berhati-hati dalam membaca, mencari referensi tentang pembahasan tadi pertikaian di antara para sahabat tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah menyebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan pertikaian di antara para sahabat itu ada 3 macam. Riwayat-riwayat, kisah-kisah yang berkaitan dengan pertikaian tadi ada 3 macam. Ada yang dusta 100%, maka harus dibuang jauh-jauh. Sekali lagi, ini yang harus diwaspadai. Ada yang memang disisipkan entah oleh kelompok Khawarij yang membenci Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkannya, atau dari golongan Syiah Rafidhah yang ingin untuk menjatuhkan Muawiyah dan yang lainnya. Maka harus betul-betul selektif. Ini riwayat yang pertama yang dusta 100%. Yang kedua, riwayat yang sahih secara asal, namun banyak tambahan-tambahan. Namanya cerita, kadang apa? Tadi, kalau nggak digarami kadang apa? Ini berbahaya, ini juga wajib dipilah dan dipilih. Kemudian yang ketiga, riwayatnya sahihah. Kalaupun di situ ada celah, maka wajib tadi, wajib untuk diyakini para sahabat semuanya ahli ijtihad. Ada yang salah, ada.
Ya, namanya person. Sahabat tidak maksum dari kesalahan. Dan ini mungkin perlu ditekankan juga, kita wajib meyakini para sahabat, ijma mereka hujjah, maksum, nggak mungkin salah. Pemahaman sahabat secara tadi umum itu hak, tapi individu mereka tidak maksum dari kesalahan. Contoh yang sering kita sampaikan, sahabat Rasul yang bernama Hatib bin Abi Balta'a radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang ingat enggak? Apa kisah beliau yang sangat masyhur? Bismillah. Nah, membocorkan rahasia Rasul kepada kaum musyrikin. Ini salah. Rasul menegur. Namun Rasul mengatakan dia termasuk yang ikut perang Badar. Dan Allah telah berfirman kepada pasukan perang Badar, "I'malu ma syi'tum." Berbuatlah sekehendak kalian, qad ghafartu lakum. Aku telah mengampuni kalian. Sekali lagi, individu, person sahabat tidak maksum dari kesalahan. Namun, kesalahan mereka tertutupi dengan pahala, kebaikan, dan keutamaan mereka. Intinya, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perselisihan dan para sahabat tadi ada 3 macam, harus betul-betul selektif. Namun intinya harus diyakini semua yang bertikai adalah ahlu ijtihad, dan Rasul telah bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim, seorang alim berijtihad lalu benar, dapat 2 pahala. Wa in akhta falahu ajrun wahid. Jika keliru, dapat 1 pahala. Tidak boleh dicela, tidak boleh dicaci maki. Oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang perselisihan di antara para sahabat, beliau membacakan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 141, "Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun." Itulah umat-umat yang telah berlalu, para sahabat telah berlalu. Bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Artinya, para sahabat sudah mendapatkan banyak keutamaan, janji pahala yang luar biasa dari Allah. Seperti yang sudah kita baca ayat-ayatnya dari surat Al-Fatah ayat yang terakhir, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka para sahabat, pahala dan ampunan yang besar. Janji Allah kepada para sahabat, wasabiqunal awwalun radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah janjikan keridhaan surga bagi para sahabat. Mereka sudah mendapatkan banyak pahala. Dan kalian akan ada pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kalian tidak akan ditanya tentang tadi perbuatan para sahabat. Artinya pikirkan diri kalian. Jangan ngotak-ngatik masalah para sahabat yang tadi bertikai. Meskipun tadi ada pertikaian, Allah tetap memuji mereka dalam ayat-ayat tadi. Rasul juga memuji mereka. Artinya tidak akan mungkin berubah pujian tersebut. Ya, meskipun para sahabat berselisih. Kemudian juga Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika mengomentari perselisihan di antara para sahabat, beliau mengatakan, tilka dimaun taharallahu suyufana. Itulah darah-darah yang pedang-pedang kita nggak ikut-ikutan, menumpahkannya. Artinya kita nggak ikut perselisihan di antara para sahabat. Maka al-an nutahiru al-sinatana minha. Maka sekarang kita sucikan lisan kita dari mencela, mencaci maki satu dari para sahabat Rasul yang bertikai tersebut. Sekali lagi, ini ijma salaf. Banyak diam, jangan sampai ada ucapan yang menyudutkan, merendahkan, mencela, mencaci maki sahabat yang bertikai tersebut.
Ini beda dengan akidah ataupun ucapan alil bid'ah seperti Sayyid Qutb yang pernah kita sampaikan kemarin. Ulama menvonisnya termasuk alil bid'ah, di antaranya karena dia mencela sahabat Rasul yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan karena perselisihan seperti yang kita isyaratkan tadi. Ini kita mau bacakan sedikit ucapannya agar betul-betul kita mantul dalam berbarok kepada Sayyid Qutb. Kita tidak menuduh dengan tuduhan dusta, namun ini bukti yang nyata dari bukunya. Qala Sayyid Qutb fi kitabi Kutubun wa Sakhsiyat. Berkata Sayyid Qutb dalam kitabnya yang berjudul Kutub, Kitab-Kitab dan Sakhsiyat, yaitu figur-figur, halaman 242. An Muawiyah bin Abi Sufyan wa Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia berkata mengomentari dua sahabat Rasul, Muawiyah dan sekaligus Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kata Sayyid Qutb, inna Muawiyata wa zamilahu Amran lam yaghliba aliyan li'annahuma a'raf minhu bidakhairin nufus wa akhbar minhu bitasarrufin nafi' fi dharfin munasib walakin li'annahuma tariqani fi istikhdami kulli silah. Sayyid Qutb berkata yang artinya tadi, sesungguhnya Muawiyah dan temannya yang bernama Amr bin As, ini sudah kata-katanya sudah nggak nyaman. Muawiyah dan temannya. Lam yaghliba aliyan, keduanya tidak mengalahkan Ali, bukan karena keduanya lebih pintar, lebih pandai, lebih tahu tentang kejiwaan manusia, atau lebih tahu tentang bagaimana strategi yang bermanfaat ketika kondisi yang tepat. Walakin li'annahuma tariqan fi istikhdami kulli silah. Muawiyah dan Amr mengapa menang atas Ali bin Abi Thalib? Katanya Sayyid Qutb karena keduanya itu bebas dalam menggunakan segala senjata. Wa huwa muqayyadun bi akhlaqihi fi ikhtiyari wasil sira. Sedangkan Ali itu terikat dengan akhlak beliau untuk menggunakan, memilih senjata apa melawan keduanya tadi. Dan ini yang paling inti, wahina yarkanu Muawiyatu wa zamiluhu ilal kadhib wal ghish wal khadi'ah wan nifaq war rishwa wa syira'iz dhimam la yamliku Ali an yatadalla ila hadad darkil asfar. Ketika Muawiyah dan temannya itu menggunakan kedustaan, kecurangan, tipu daya, kemunafikan, riswah, uang suap, dan membeli kehormatan. Luar biasa kata-katanya. Sekali lagi menuduh siapa? Muawiyah, Amr bin As menggunakan apa tadi? Yang pertama kedustaan. Nggak cukup. Ditambahkan lagi apa? Kecurangan. Wal khadi'ah, tipu daya, wanifah, kemunafikan, wariswah, menyogok, wasyira'ul al-azimam, memberi kehormatan. Maka Ali tidak bisa untuk mengikuti tadi cara mereka yang rendahan tersebut. Fala ajaba yanjahan wa yafshal. Maka tidak aneh kalau keduanya Muawiyah dan Amr itu sukses, sedangkan Ali gagal. Wa innahu la fasyalun asyraf min kulli najah. Namun itu kegagalan yang lebih mulia dari segala bentuk kesuksesan. Ini yang kita isyaratkan beberapa saat yang lalu, bagaimana Sayyid Qutb, tokohnya kelompok Ikhwan Muslimin dan juga bapak terorisme abad ini, caci makiannya luar biasa kepada Muawiyah dan Amr bin As. Kemudian mau kita baca juga komentar dan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang ucapan Sayyid Qutb tadi. Kata beliau, kalamun qabih, itu adalah ucapan yang jelek. Hada kalamun qabih, ini adalah ucapan yang jelek. Sabun di Muawiyah, celaan kepada Muawiyah.
Wasabbun li Amr bin As, itu adalah celaan kepada Amr bin As. Kullu hada kalamun qabih, semua ini ucapan yang jelek. Wa kalamun mungkar, ucapan yang mungkar. Kemudian kata Syekh Abdul bin Bas, Muawiyah wa Amr wa man ma'huma mujtahidun. Muawiyah, Amr bin As, mereka semuanya mujtahidun. Ini yang kita sampaikan. Semua ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, mereka mengatakan as-salaf, sahabat yang bertikai tadi, mujtahidun. Kalaupun akhtau tadi, mereka tetap mendapatkan pahala. Wal mujtahidun idza akhtau fallahu ya'fu anna wa anhum. Kalaupun ahli ijtihad mereka keliru, Allah mengampuni mereka, bahkan memberikan apa? Satu pahala kepada mereka. Kemudian ketika ditanya tentang bukunya Said Qutb tadi, kata Syekh bin Bas, tumazzak, layak untuk disobek, artinya jangan mentokohkan Said Qutb ataupun juga buku-bukunya. Intinya ini kesalahan, penyimpangan ahlul bid'ah terhadap para sahabat Rasul, terutama yang bertikai. Dan ini bukan hanya Said Qutb saja, masih banyak yang menyudutkan Muawiyah. Dan kalau masih antum ingat, mungkin dulu pernah pelajaran agama, kalau sudah pembahasan sahabat Rasul yang bertikai perang Siffin, maka yang paling banyak disudutkan Muawiyah. Sebagaimana tadi ucapan Said Qutb. Demikian pula pernah kita dengar di media orang-orang yang naudzubillah min dzalik, kalau bisa dikatakan jahil namun ngelama, mengatakan perselisihan antara Ali dan Muawiyah itu karena politik kekuasaan. Naudzubillah min dzalik. Ini juga sama, celaan caci makian kepada para sahabat Rasulullah SAW. Allah mengetahui hati para sahabat, sebagaimana yang sudah kita baca dari surat Al-Fatih. Allah mengatakan, tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk sujud mengharapkan karunia dan ridho dari Allah. Hati mereka ikhlas tulus, bukan untuk menggapai urusan dunia. Apalagi dituduh mereka rebutan kekuasaan itu karena politik kekuasaan. Naudzubillah min dzalik. Ini caci makian mereka terhadap para sahabat yang bertikai. Ini jelas berbeda dengan ucapan ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tambahkan lagi, waqad qarrara hadza Syekhul Islam Abu Utsman Ismail As-Sabuni fi kitab Aqidati Salaf Ashabil Hadits. Pembahasan ini juga diikrarkan, dinyatakan oleh Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabil Hadits. Haitsu qala, beliau berkata, wa yarawnal kaffa amma syajara baina ashabi Rasulullah SAW. Ashabul Hadits, mereka tadi menahan lisan dari pertikaian antara para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini banyak dicantumkan dalam kitab-kitab akidah ulama salaf tadi untuk membantah orang-orang yang mulutnya berbisa terhadap para sahabat Nabi SAW. Kemudian kata beliau lagi, watadhiril alsinati an dzikri ma yatadammanu aiban lahum wa naqsan fihim. Dan ulama salaf ahlul hadis ahlus sunnah mensucikan lisan mereka dari menyebut aib ataupun celaan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi bentuk mengamalkan sabda Rasul, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Apabila disebut tentang para sahabatku, apalagi yang bertikai tadi, maka jaga lisan. Dan sudah kita sampaikan juga sabda Rasul, man sabba ashabi fa'alai la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para mereka dan semua manusia.
Wa yarawna tarahum ala jami'ihim. Mereka ashabul hadis, ulama salaf, mendoakan para sahabat dengan ar-rahmah. Seperti yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ada berapa poin akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat? Apa saja? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, menjaga hati dan lisan, ittiba, mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW. Ini diantaranya 2 poin yang disebutkan di sini, yaitu menjaga lisan dan mendoakan mereka, entah mendoakan dengan rahmat, rahimahumullah, atau radhiyallahu anhum, atau ghafarallahu lahum. Kemudian wal muwala li kafatihim, berwala, ini juga al-mahabbah, cinta kepada semua para sahabat Nabi. Tidak ada yang dikecualikan, semua yang masuk dalam kategori sahabat Nabi, man laqiyan Nabi wa amana bi wa ma ta'ala dzalik, kita wajib mencintai mereka semuanya. Kemudian ditambahkan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, wa kadzalika yarawna ta'zima qadri azwajihi radhiyallahu anhunna. Demikian pula ashabul hadis, Ahlussunnah, ulama salaf berpendapat wajib menghormati, mengagungkan kedudukan para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka juga termasuk bagian daripada tadi man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa ma ta'ala dzalik, plus mereka adalah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bantahan kepada Syiah Rafidhah yang mengeluarkan istri Nabi dari keluarga Nabi. Ini kenyelenehan Syiah Rafidhah. Bagaimana dikatakan keluarga tanpa apa? Tapi itu enggak aneh karena mereka nikahnya nikah apa? Mut'ah. Ini sekali lagi Syiah Rafidhah, mereka meyakini ahlu bait Nabi hanya Fatimah, Ali, Hasan, wal Husain. Istri Rasul tidak mereka anggap sebagai apa? Ahlu bait. Padahal jelas-jelas Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab yang berkaitan dengan istri Nabi, wa qonna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj jahiyatil ula. Kemudian Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk mensucikan kalian wahai ahlul bait. Dan redaksi ayat itu tentang para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar tombong ngantuk. Sebutkan, jangan banyak-banyak, 6 saja nama istri Nabi. Satu-satu, jangan keroyokan. Satu aja, angkat tangan satu. 6 saja. Ini ngantuk sudah. Baik. Yang lain, ya. Iya, Zainab ada 2, ya boleh. Iya. Berapa sudah? Ya, terus lagi. Nanggung sekali ya. Iya, lanjut. Mumpung masih seger ya. Sofia, terus. Maimunah, cukup. Taib, jazakumullah khair. Masa yang muda-muda kalah ini? Atau mengalah? Taib. Yang disebutkan dalam sejarah kata para ulama, Rasul meninggal dunia meninggalkan 9 istri. Selain Khadijah tadi dan Zainab Al-Hilaliyah. Kalau mau diulangi lagi, tadi ini Khadijah itu apa? Ya, setelah meninggal baru Rasul apa? Menikah sampai tadi meninggalkan 9 istri. Aisyah,
Tambah lagi siapa tadi? Hafsah. Nah, muraja lagi. Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab bintu Jahsh. Kemudian Sofiyah, Juwairiyah, Maimunah. Zainab bintu Jahsh belum disebutkan tadi. Zainab, sudah. Kurang satu lagi siapa? Ummu Salamah. Ini yang 9 yang Rasul meninggalkan apa? 9 tadi. Ditambah dengan apa? Zainab Al-Hilaliyah, tapi tidak lama beliau meninggal dunia. Itu sekali lagi azwajun Nabi SAW yang wajib dihormati. Apalagi Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatukum. Isi Rasul adalah ibu-ibu kalian. Ini disebut oleh para ulama lil ihtiram, bukan secara mahram, namun secara apa? Penghormatan, secara pemuliaan. Mereka sama dengan ibu-ibu kita kaum muslimin. Makanya kalau ada yang mencela, bahkan naudzubillah min dzalik, seperti yang kita sampaikan kemarin, bagaimana Syiah Rafidhah menvonis mereka masuk neraka. Masihkah kita apa? Istilahnya ada loyalitas kepada Syiah Rafidhah, sedangkan mereka menghina luar biasa para istri Rasul ummahatul mukminin. Maka wajib membela ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum muslimin, dengan tadi membenci, memusuhi Syiah Rafidhah di mana saja dan kapan saja mereka berada, karena mereka sekali lagi luar biasa kebenciannya kepada para istri Rasulullah SAW. Bahkan mereka menuduh Aisyah dan Hafsah yang membunuh Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini Ahlus Sunnah Salaf mengagungkan para istri Rasulullah SAW. Wa du'a lahunna, mendoakan mereka dengan kebaikan. Wa ma'rifatu fadlihinna, mengenal keutamaan jasa-jasa mereka. Wal ikrar bi annahunna ummahatul mu'minin, dan mengikrarkan mereka adalah ibundanya orang-orang yang beriman. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Wa azwajuhu ummahatuhum, wa azwaju ummahatuhum, dan istri Rasul adalah ummahat, ibundanya orang-orang yang beriman. Ibunda di sini dalam segi tadi ihtiram, menghormati, memuliakan, namun bukan seperti apa? Mahram. Tidak boleh khalwat dengan mereka, dan sekaligus apa? Tidak boleh menikahi mereka. Nah, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Kita tambahkan lagi, wa kadza Ibnu Battah fil Ibana ala usuli sunnah. Demikian pula Al-Imam Ibnu Battah yang pernah kita kaji kitabnya di sini, Al-Ibana apa? As-Sughra. Beliau berkata, wa min ba'di dzalik nakufu amma syajara bain ashabi Rasul SAW. Wajib bagi kita menjaga lisan terhadap perselisihan di antara para sahabat Rasul SAW. Faqad syahidul masyahida ma'ahu. Mereka telah menyaksikan peperangan-peperangan bersama Rasulullah SAW. Wasabakun nas bil fadl. Mereka mendahului manusia dengan berbagai keutamaan pahala. Faqad ghafarallahu lahum. Allah telah mengampuni mereka. Seperti yang Allah firmankan dalam surat apa tadi? Al-Fatah ayat yang terakhir. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah janjikan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka. Faqad ghafarallahu lahum wa amara bil istighfar lahum. Dan Allah memerintahkan kita untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Di dalam surat apa itu? Perintah memohonkan ampun untuk para sahabat. Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman.
wa taqarrab ilaihi bimahabbatihim, dan Allah perintahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya dengan mencintai mereka, mencintai para sahabat. Dan sudah kita sampaikan, ibadah ladang pahala bukan hanya rukuk, sujud, sedekah, namun ada namanya ibadah hati, ibadah qalbiyah. Di antaranya mencintai para sahabat. Demikian pula lawannya membenci yang membenci para sahabat. Itu pahala. Sekali lagi, ladang pahala bukan hanya yang kalau orang bilang sakinah mawaddah warahmah saja, membenci al-kafirin wal musyrikin munafiqin, syiar rafidah, itu bentuk tadi ladang pahala ibadah qalbiyah, al-wala wal bara. Bahkan kata Rasul, ausaqural iman, sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai para sahabat karena Allah memuji mereka. Kita membenci syiar rafidah karena mereka membenci yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa farada dzalik ala lisani nabihi wa huwa ya'lam ma sayakunu minhum wa annahum sayaktatilun. Allah mewajibkan mencintai para sahabat lewat lisan nabinya, dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi di antara mereka, dan Allah Maha tahu bahwasanya mereka akan bertikai, berselisih, berperang. Ketika Allah mengatakan wasabiqunal awwalun, Allah tahu mereka pasti akan berselisih, tapi tetap Allah memuji mereka. Paham? Ini menunjukkan apa? Tetap wajib mencintai para sahabat yang bertikai. Karena Allah apa? Memuji mereka, dan pujian Allah berlaku sampai yaumul qiyamah. Gak ada mansukh. Na'udzubillah min dzalik, seperti yang didengungkan oleh kelompok syiar rafidah dan seterusnya. Wa inna ma fuddilu ala sa'il khalqi li'anal khata' wal amad qad udiya anhum. Mereka diutamakan dari semua manusia selain para nabi, para rasul, karena kesengajaan dalam kesalahan telah diampuni dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Aqidah Wasithiyah oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, disebutkan bahwasanya kalaupun mereka salah, itu banyak yang menghapuskan dosa-dosa mereka. Mulai dari pertama-tama mereka yang masuk Islam terlebih dahulu. Mereka berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian mereka banyak beramal kebaikan. Dan Allah mengatakan, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, kebaikan menghapus apa? Kejelekan. Ditambah lagi dengan doa orang-orang beriman kepada mereka. Kemudian juga ditambah dengan banyak sekali janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi tidak ada celah sama sekali untuk mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah waktu azan. Kurang 1 detik. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Wallahu a'lam. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Akbari tadi rahimahullah ta'ala, kesalahan ataupun ketergelinciran dari para sahabat itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma syajara bainahum maghfurun lahum, dan setiap perselisihan di antara mereka maka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Khumayyiz hafizahullah taala, nukilan dari Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya I'tiqad A'immati Ahlil Hadis, haitsu qala, beliau berkata, wal kaffu anil waqi'ati fihim, menjaga lisan dari mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan sudah pernah kita sampaikan, mencela para sahabat itu antara dua kemungkinan. Antara mubtadi' dan kafir, murtad. Ini kita mau tambahkan lagi ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz tadi, itu agak panjang sebetulnya. Di antaranya ada yang bertanya kepada beliau tadi tentang ucapan Said Qutb, bahwasanya Said Qutb mengatakan Muawiyah dan Amr bin As itu menggunakan kemunafikan. Ya, yang kita baca tadi. Apakah di situ ada bentuk pengkafiran kepada Muawiyah dan Amr bin As? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, hada khata'. Itu tetap ucapan yang keliru, wa ghalat. La yakunu kufran. Namun tidak sampai itu menjadikan Said Qutb kafir. Ucapan itu nggak sampai apa? Kufur besar. Fa inna sabbahu li ba'di sahabah awahidan minas sahabah mungkarun wa fiskun. Mencela satu sahabat atau sebagian kecil para sahabat itu kemungkaran, kefasikan. Yastahik an yu'addab alaih. Wajib diberikan hukuman, sanksi. Nas'allahu al-afiyah. Walakin idza sabbal aktsar aw fasaqahum yartad. Adapun kalau dia mencela mayoritas para sahabat atau menfasikkan kebanyakan para sahabat, maka dia murtad. Ini perincian dari para ulama. Mencaci satu atau sebagian kecil para sahabat, hukumnya apa? Fiskun wabtidak. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, man intaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawiya fa huwa mubtadi'. Barang siapa mencela satu sahabat Rasul atau membencinya atau menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka dia mubtadi'. Paham toh? Ya, adapun kalau mencaci maki kebanyakan para sahabat, ya ini kemurtadan dari al-Islam. Kata Syekh Abdul bin Baz, li'annahum hamlatus syara'. Karena para sahabat yang membawa syariat agama ini, idza sabbahum ma'nau qadun fis syara'. Kalau mencaci maki mayoritas para sahabat, maka dia telah mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, akidah terhadap para sahabat wal kafu an waqi'afin, tidak mencela seorang pun dari para sahabat Rasul SAW. Kecuali tadi, kalau mau diperinci lagi, mencela satu sahabat, apa hukumnya? Nah, perincian tadi, hati-hati. Ya, mencela satu sahabat Rasul, fasik dan apa? Pelakunya mubtadi' alil bid'ah. Paham ya? Namun nggak sampai keluar dari Islam. Ini sekali lagi hukum secara umum. Kalau mencaci maki, mencela kebanyakan mayoritas para sahabat, hukumnya murtad. Kecuali kalau mau ditambahkan, ini yang ketiga, kecuali kalau mencela Aisyah radhiyallahu anha tentang yang Allah sucikan beliau darinya. Yaitu kata-kata misalnya Aisyah pernah berselingkuh misalnya. Maka kata ulama Ahlus Sunnah, ini adalah kemurtadan meskipun satu sahabat. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ayat Al-Quran dalam surat An-Nur yang telah mensucikan Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah kalau nggak salah dalam Lum'atul I'tiqad, man qadhafa Aisyata bima barra'ahullahu minha fahuwa kafirun. Barang siapa yang menuduh Aisyah dengan tuduhan selingkuh tadi yang telah Allah sucikan beliau darinya, maka dia kafir. Paham? Ini perincian lebih lanjut, jangan disalahpahami. Oh, satu sahabat dicela berarti nggak kafir, tapi beda kalau pembahasannya masalah apa? Aisyah dalam masalah yang Allah telah sucikan beliau darinya, yang telah Allah sebutkan dalam
ayat Al-Quran. Karena kalau dia mengatakan seperti itu, berarti dia mendustakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tadi. Aisyah disucikan oleh Allah dari hal-hal tersebut, ya, dari tuduhan kelompok al-munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul. Tinggal sedikit lagi. Wa ta'wilil qabi alaihim. Wallahu alam maknanya. Dan ya, tidak menjelek-jelekkan para sahabat Rasulullah SAW wa yakilunahum fima jara bainahum ala ta'wil ilallah azza wa jalla, dan menyerahkan apa yang terjadi ya di antara mereka kepada Allah, dan mereka tidaklah berselisih tersebut kecuali di atas takwil, yaitu tadi ijtihad di antara mereka. Ada yang benar, ada yang keliru, ada yang salah. Kalaupun salah, Allah sudah ampuni mereka. Bahkan Allah janjikan lewat lisan Rasulnya yang beristihad lalu salah dapat 1 pahala. Al-Khulasah, kesimpulannya, yu'minu ahlus sunnah bifadli sahaba alaman adahum. Ahlus sunnah mengimani, meyakini keutamaan para sahabat. Mereka lebih utama dari siapapun juga selain para nabi, para rasul. Ya, intinya manusia termulia terbaik para nabi, para rasul. Setelah para nabi, para rasul, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakufuna amma syajara bainahum, dan mereka menjaga lisan, tidak mencela, mencaci maki seorang pun dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas ajaran para sahabat Nabi SAW, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surga kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.